Saya menyebut ini sayur abadi ya. Sayur abadi itu artinya sekali tanam selamanya kita bisa panen ya. Ini daun kelor ya. Masih ingat saya beberapa waktu yang lalu membuat video tentang pembuatan pupuk organik cair yang berbahan dasar daun kelor. Nah, ini sudah tumbuh segini tunas yang baru ini. Ya. Dan di atas sini juga ada. Bahkan daunnya ini lebih segar ya. Segar dan masih muda ya. Ini cantik sekali. Ada beberapa jenis sayuran yang kita sekali nanam dan bisa panen untuk selamanya ya. Dan salah satunya adalah ini ya. Pohon kelor yang kaya manfaat untuk kesehatan. Saya pernah membuat manfaatnya, ini ada 22 ya. Ada 22 manfaat untuk kesehatan kita ya. Nanti bisa di scrolling di fanpage ini atau di YouTube channel saya, Rumah Kebun Organik. Nah, ini salah satunya, ini sayuran abadi nih ya. Bahkan ini yang selalu saya bilang, saya nggak tanam ini ya. Ya, hanya ditaruh seperti itu aja ya. Hanya menyentuh tanah saja ya pohonnya. Tidak ada perlakuan khusus juga, dipupuk juga enggak ya, disemprot pestisida juga enggak ya. Jadi bagi sahabat yang punya pohon kelor yang supaya enggak terlalu tinggi sulit manennya, dipotong aja ya, dipotong ini seperti kemarin ini batang-batang muda ini. Nah, ini hanya ditancepin aja ini ya. Ini ditancepin aja ini pohonnya atau rantingnya ini. Ini sudah muncul tunas yang baru ini. Ini ya. Jadi tidak sulit ya, nanam kelor itu tidak sulit ya. Dan ada juga itu, ini hanya ditancepin aja ini nggak ditanam ini. Bingung nanamnya di mana kan, lahannya nggak ada ya. Dan yang berikutnya itu ada juga ya, ini ya, daun ubi ya. Daun ubi ini juga bagi yang suka ya, ini sayuran abadi juga karena manennya kita tinggal petik aja, nanti dia akan tumbuh kembali ya. Ini yang di polybag ya. Saya nanam beberapa di polybag karena saya suka sayur daun ubi ini. Ini bisa dilalap, rebus sebentar, tumbuk sambal atau disantan ya. Ini daun ubinya hanya cukup untuk sekali masak saja biasanya ya. Dan ini setiap petik ini akan tumbuh lagi banyak ranting-ranting atau tunas yang baru ya. Yang berikutnya itu juga ada daun caya ya, atau pepaya Jepang, tapi itu saya taruh di luar ya, di pagar. Dan ini adalah sayuran yang, kalau ini ada yang tahu ya, ini rosella ya, rosella yang baru mau belajar berbunga ya. Dan ini sudah mulai muncul yang merah-merah ini ya, yang akan kita panen nanti jadikan teh. Dan saya juga ada nanam bunga matahari, satu pohon aja ya. Ini sudah mulai keluar bunganya ini ya. Bagus sekali ini nanti ya, cantik. Ini rosellanya terlalu dekat ya, pohonnya hanya di dalam satu planter bag saja. Harusnya dipisah, tapi karena nggak ada lahan ya udahlah ya. Dan masih banyak ya sayuran-sayuran lain ya di sini nih yang sudah nggak sempat panen ya, atau nggak dapat giliran panen ini sampai berbunga. Ini sawi caisim ya. Sawi caisim ya, ini sementara yang di tembok ini sudah habis masa panennya ya. Ini sudah dipanen mungkin ada 7 kali atau 8 kali nih ya. Ini pohon yang masih sisa ya.
terlihat ini, karena kan saya manennya dia diambil daunnya saja, jadi sebagian kemarin sudah saya bersihkan mau ditanam ulang, sebagian masih ada yang sisa ini. Jadi ini biasanya kita panen itu petik daunnya aja, jadi seperti ini ya, petik ya, seperti ini, sisakan sekian, nanti tumbuh lagi demikian. Nah, ini kan hampir 100 botol lebih ini ya, tinggal sesuai kebutuhannya seberapa banyak. Nah, ini akan segera diganti ya, ini yang masih besar ini ya, ini ada sudah tidak terawat lagi karena akan waktunya diganti. Dan ya, ini ada cabai yang masih baru mau belajar berbuah ya, terlihat sehat ya. Ini ada juga yang ada semutnya ini, berarti kalau kita lihat biasanya ada hama di bawah daunnya ya. Ini dia yang koloninya di sini, ini yang membuat atau mengundang semut untuk datang ya, hama thrips ya. Tapi masih oke juga ya. Nanti kita semprot pestisida, ini belum sempat disemprot ini. Kalau ini lumayan kuat, ini lumayan sehat ini ya, daunnya cukup bersih ya. Ada bekas-bekas kepik putih tapi masih oke ini. Dan ini kailannya ya, kailannya ini udah waktunya panen juga ini. Panen tapi belum dapat giliran ini ya, segera ini udah bisa dipanen ini harusnya ya. Cabai ini ada bayam Brazil ya, bayam Brazilnya juga udah banyak ya, rimbun seperti ini ya. Dan ada caisim juga, ini masih nih besar sekali pohonnya ini ya, belum sempat dipanen. Ini ada hama belalang ya, ada hama belalang tapi masih oke juga ya. Terus di sini ada kemangi ya, kemangi, bibit cabai kemangi. Ini ada banyak sekali ini bibit kemangi ini ya. Ada cabai, ada kemangi ya. Cabai itu bibit kemangi itu dari sini ya, dari kemangi tua ini saya ambilin, saya tinggal taruh aja. Jadi ambil seperti ini, tinggal tabur gitu aja ya. Ini kemarin ini tinggal tabur aja nih, tabur gini tumbuh ya. Dan di sini ada berapa tomat ini yang sudah merah. Oh, bahkan sudah tua ini, terlalu tua, lambat dipanennya. Nah, ini tomat hanya satu pohon aja nih, ada 3, 6, 8, 10, 12, dan di luar juga masih ada, dan di atas itu hanya dari satu pohon aja. Ini aja pohon utamanya itu ya. Dan pare yang masa panennya sudah mau habis ya. Terus kalau mau petik cabai ya, ini cabainya juga udah merah-merah, ini belum dipetik ya. Cabai rawit hijau ya, tapi dia karena lama nggak dipetik mungkin jadi merah ya. Ini ada cabai juga yang nggak terlalu sehat tapi
masih bisa berbakti. Nah, ini juga ada ini yang ya itu dia, berkebun di pekarangan atau halaman rumah ya. Ya, mudah-mudahan menginspirasi kita ya. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Jangan lupa untuk menanam, kita rawat, panen, nikmati, dan bahagia. Bye-bye.